Selamat pagi, salam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan kudus Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Hari ini kita bersama-sama menyatakan akan menyembah Tuhan kita, Tuhan pencipta langit dan bumi, seraya kita memuji namanya yang mulia dengan suara kita, dengan hati dan pikiran kita. Arahkanlah pikiran dan hati kita kepada anugerah Tuhan yang setia, yang memelihara, menopang dan melindungi kita. Kiranya kita beribadah dengan hati yang penuh bersyukur dan penuh damai, dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing ibadah kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Bapak Ibu sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Puji-puji Yesus juru selamat kita. Hanya Yesus yang patut kita berikan kemuliaan, penghormatan yang tertinggi dalam hidup kita. Karena Dialah pembimbing, pemimpin kita, imam, Nabi dan Raja kita. Kita pujikan puji-puji PPR nomor 19. Pasukan
Yesus Tuhan, Raja Imam Nabi, dengan kuasanya Yesus segera kembali, kuasa-Mu yang paling selamanya. Puji, puji, dan masukkanlah kasih-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Kita berlutut bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus itu sungguh menjadi sesuatu yang bagi kita seringkali kita tidak mampu. Kita tidak punya kemampuan apapun untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karenanya mari kita bersama-sama dengan penuh penyesalan, kita mohon pengampunan atas dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di hadirat-Mu kami datang tersungkur seraya kami mengucap syukur atas segala anugerah kemurahan Tuhan. Karena di dalam kemurahan Tuhan itu juga kami seringkali melanggar, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami menjadi orang-orang yang munafik. Kami menjadi orang-orang yang tidak setia kepada firman-Mu. Kami tidak melakukan pekerjaan kami dengan penuh kesetiaan dan pengabdian serta tanggung jawab yang semestinya. Tuhan, kami telah berbuat dosa kepada sesama kami, bahkan di hadapan Tuhan kami tidak mampu menyembunyikan secuil pun apa yang menjadi pelanggaran dan dosa kami ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan kepada setiap kami yang hadir di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang darahnya tercurah di Kalvari bagi penebusan dosa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memujikan pujian syukur kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena pengampunan Tuhan itu berlangsung secara terus-menerus dalam hidup kita. Kalau kita renungkan betapa kita bandel di hadapan Tuhan, tetapi kasih Allah itu kembali dan kembali menyediakan pengampunan bagi kita. Makanya kalau kita renungkan, kita bertanya kepada diri kita, seberapa inten kita merenungkan kasih Kristus? Seberapa inten kita sungguh-sungguh merenungkan kisah salib yang adalah sentral dari iman Kristen itu. Darah yang mengucur adalah darah yang kudus. Persembahan domba yang tiada bercacat, yaitu Yesus sendiri. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita boleh langsung datang kepada Bapa. Karena Yesus adalah imam kita yang agung. Maka mari kita bersyukur, kita pujikan kisah salib Yesus. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya
Yesus untuk menghapus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat palanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat, ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Bait yang ketiga. Pernahkah kau dengar katanya, sudah genap bagimu? Pernahkah kau bersyukur padanya, Dia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Kasih yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Betapa sungguh luar biasa kasih Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Karena memang hanya Allah yang sanggup menebus dosa manusia. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menjadi korban yang sempurna. Karena Allah sendiri yang hadir di dalam Yesus Kristus, yang adalah Allah dan juga manusia sejati. Mari kita bersama-sama berdiri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Kita ucapkan petunjuk hidup baru. Kita mulai dari alamat firman Tuhan, Roma 6 ayat 6. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengalami. Saya ulangi sekali lagi, Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Kita masih berdiri sekali lagi Bapak Ibu, kita mengucapkan ayat emas bulan Februari 2026 dari Kejadian pasal yang keempat ayat 7b. Mari kita lafazkan bersama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 4 ayat 7b. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Yesus yang telah memilih kita, patutlah kita bersyukur. Sehingga kita boleh merespon panggilan dan kita boleh mengabarkan Injil Tuhan. Karena setiap Kristen diberikan tugas amanat agung untuk mengabarkan Injil. Bukan kita memilih Tuhan Yesus, maksudnya Tuhan yang memilih kita, sehingga kita bisa mengatakan dalam hidup ini, kita tidak memilih harta, tetapi kita bersyukur karena Tuhan berkenan memakai kita. Yesus yang kupilih, kita pujikan dengan penuh syukur. Yesus yang kupilih, bukan harta, milik Yesus, bukan milik harta. Yesus yang kupilih, bukan dunia, biar tangannya menuntun daku. Jadi Raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Yesus yang kupilih, Yesus yang kupilih, bukan mulia, mau berkorban hidupku buat Tuhan. Yesus yang kupilih, bukan nama, akan setia kabarkan Injil. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Tuhan lebih indah dari batu, terlebih indah dan manis dari madu. Tuhan lebih
jiwaku lebih manis daripada madu. Yesus yang kupilih bukan dunia, Tuhan sertaku, indah sungguh. Tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih bukan dunia dan kemewahannya. Ya, kita bersama-sama akan berdiri di depan jemaat dan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita mengucapkan sekali lagi pengakuan iman rasuli kita, sehingga kita didapati tetap berkomitmen memegang teguh apa yang menjadi prinsip iman kita. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali bidang jemaat dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan doa syafaat kita pagi ini, pimpin oleh hambanya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita menyerahkan setiap pergumulan kita di dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami menaikkan puji dan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau terus setia menuntun dan menyertai kami ya Bapa, sepanjang minggu ini dengan berbagai hal yang telah kami lewati, hari demi hari dengan tantangannya masing-masing. Tuhan telah menuntun kami, memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik. Dan kami mengaku ya Tuhan bahwa semua karena anugerah-Mu. Dan pada hari ini ketika kami boleh duduk bersama-sama di hadapan Tuhan, semua bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhanlah yang memanggil kami, mengundang kami untuk hadir di dalam persekutuan dengan Engkau pada pagi hari ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga datang bersama-sama ya Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan komisi wanita ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk karya Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan komisi ini. Kami bersyukur pelayanan komisi ini boleh berjalan dengan baik sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan setiap pengurus yang saat ini melayani. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap ibu-ibu yang telah memberi diri melayani di kepengurusan sampai pada saat ini. Bahkan kami juga bersyukur untuk setiap ibu-ibu yang menyerahkan diri untuk melayani di kepengurusan yang baru di periode 2026 dan juga 2027. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan mari memberkati, mengurapi setiap ibu-ibu yang melayani. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat ya Bapa, dan kami rindu kiranya melalui pelayanan mereka juga boleh mengembangkan
Komisi Wanita ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anggota ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap ibu-ibu, setiap kaum wanita. Kiranya Tuhan mari memberkati mereka di dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Baik itu sebagai ibu rumah tangga maupun mereka yang bekerja di luar rumah. Tuhan tetap memberkati mereka ya Bapak. Kehadiran mereka dimanapun itu kiranya boleh menjadi saluran berkat. Dan kiranya ya Bapak, kehadiran mereka di dalam keluarga pun boleh menjadi garam dan terang, boleh memberikan damai dan juga sukacita bagi setiap anggota keluarga mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ya Bapa untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kiranya Tuhan mari memberkati keberadaan sekolah-sekolah ini mulai dari TK sampai ke SMA. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya sekolah-sekolah ini boleh tetap terus berkarya, boleh tetap mampu bersaing di tengah perkembangan zaman yang ada. Dan kami berdoa kiranya sekolah-sekolah Kristen ini boleh menunjukkan karakter Tuhan yang baik. Tuhan juga memberkati setiap guru-guru yang saat ini melayani, mengajar. Kiranya Tuhan menolong mereka boleh mendidik setiap anak-anak yang ada untuk terus bertumbuh baik itu secara intelektual maupun secara iman mereka ya Bapa. Dan kiranya keberadaan sekolah-sekolah Kristen ini boleh menjadi berkat bagi kota ini, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan ketika melihat sekolah-sekolah ini dengan perkembangan yang ada, mereka boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan sekolah-sekolah teologi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kami tetap berdoa ya Bapa, kiranya sekolah-sekolah teologi ini boleh menjadi wadah yang baik di mana anak-anak Tuhan boleh dibina, dibentuk, sehingga mereka boleh siap melayani di ladang yang Tuhan percayakan. Berkati ya Bapa setiap dosen-dosen yang saat ini mengajar, Tuhan juga memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu. Kami menyerahkan STT Aletheia juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan tetap memberkati sekolah ini, berkati setiap dosen yang saat ini mengajar, setiap mahasiswa yang saat ini dibina. Kiranya Tuhan juga menolong tetap memakai STT Aletheia untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya gereja-gereja yang berada di bawah naungan GKT. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan pemerintah Indonesia. Tuhan tetap mari memberkati mulai dari presiden sampai kepada RT RW. Kami tetap berdoa menyerahkan mereka dengan segala tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan mari memberkati dan menolong mereka sehingga setiap tanggung jawab mereka boleh dikerjakan dengan baik. Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan di tengah tantangan yang mereka hadapi di dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui pekerjaan mereka boleh membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mari mendengar dan menjawab surut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Evangelis Hana. Kita memujikan sebagai pujian, mempersiapkan hati kita, setia-setia. Dalam zaman yang bengkok ini segala langit puncanglah, iblis sedang giat bekerja, banyak bagi Tuhan tersesat. Apakah engkau juga bimbang hatimu khawatir tak bagi Raja Surga, tunjukkanlah kesetiaan-Mu. Setia, setia, setia pada Tuhan. Setia bekerja, setia pada Raja-Mu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah.
kuasa iblis hebat. Iblis hebatlah dan serangannya tak terdugalah. Jangan takut pun jangan bimbang, taat perintahnya tentu kau menang. Ambillah dan tiga pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Tuhan Allahnya. Setia pada Tuhan, setia bekerja, setia pada Raja-Mu, setia meskipun susah, sadarlah agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaanmu, tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pelayaranmu. Kesusahan yang sejahtera akan diganti dengan bahagia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Hanya mereka yang setia boleh masuk surga yang mulia. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah tantangan zaman yang tidak mudah, yang seringkali menggoyahkan iman kami mau belajar untuk tetap setia berpegang kepada kebenaran firman-Mu, setia berpegang kepada janji-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mari hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, baik hamba yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema The Great Deception, yang berarti penipuan terbesar. Saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ketiga, kita bacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7,
kita baca bergantian, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, demikian hingga ayat yang ke-7. Dengan perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah terbesar orang Kristen hari ini itu bukan terletak pada ketidaktahuan mereka tentang Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita melihat banyak orang Kristen, bahkan termasuk kita, begitu rajin ke gereja. Bahkan Bapak Ibu, ada satu data baik yang saya temukan. Itu mengatakan bahwa ada sebuah penelitian yang dilakukan dari awal tahun 2025 sampai bulan Juli 2025, dilakukan di sebuah gereja-gereja, di beberapa gereja yang ada di Amerika. Dikatakan bahwa dari penelitian ini ditemukan bahwa generasi Z, itu berarti generasi anak-anak muda kita, mungkin termasuk generasi anaknya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa generasi ini mulai sangat-sangat tertarik untuk pergi ke gereja. Ini hanya dilakukan di Amerika, bukan di negara-negara yang lainnya. Dan memang Bapak Ibu, dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak muda, bahkan dari generasi Z, yang seringkali kita anggap bahwa anak-anak ini tidak tertarik untuk bersekutu, tidak tertarik untuk beribadah. Ternyata dari penelitian ini justru menunjukkan bahwa generasi ini di tahun yang lalu itu mulai menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung di dalam persekutuan yang ada di gereja. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang Kristen yang tertarik untuk ke gereja, tertarik untuk bersekutu. Dan juga kita menemukan bahwa kita juga seringkali itu rajin untuk membaca Alkitab. Semoga ya Bapak Ibu, kita seringkali juga terdorong untuk baca Alkitab, baik itu karena baca Alkitab rutin di gereja maupun di dalam perenungan kita sehari-hari. Atau kita juga kenal Tuhan, kita tahu Tuhan melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan, baik itu di setiap platform sosial media, di Instagram, di Facebook, maupun di YouTube. Kita dengan sangat-sangat mudah bisa mendengarkan khotbah-khotbah di sana. Ataupun kita saat ini aktif sekali melayani. Nah Bapak Ibu, dari poin-poin ini, itu menunjukkan bahwa kita itu tahu, kita itu kenal siapa itu Tuhan. Jadi kalau dikatakan, oh siapa itu Tuhan, siapa Yesus, kita tahu dengan sangat baik Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita bisa menceritakan dengan lengkap, dengan detail cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus sampai kepada kematiannya. Jadi masalah orang Kristen hari ini Bapak Ibu, itu bukan soal pengetahuan kita tentang Tuhan. Kita bisa banyak sekali menemukan banyak pengajaran-pengajaran tentang Tuhan melalui sosial media, ataupun melalui pelajaran yang kita lakukan setiap hari secara pribadi. Maka Bapak Ibu, tantangan sebenarnya yang dihadapi oleh orang-orang Kristen hari ini, itu adalah sikap kita terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini cara kita memperlakukan firman Tuhan itu seperti ini ya. Firman Tuhan itu tidak kita jadikan dasar di dalam kita melakukan segala sesuatu. Contoh, kita menganggap bahwa perasaan pribadi kita itu paling benar, sehingga kita menjadikan itu ukuran di dalam kita melakukan segala sesuatu. Bagi kita, mungkin ya Bapak Ibu, bagi kita, gereja itu nggak penting. Bagi kita, nggak ke gereja itu nggak apa-apa. Toh kita nggak membunuh, kita nggak mencuri, kita tidak melakukan hal-hal yang lain, kesalahan-kesalahan yang lain, sehingga bagi kita nggak pergi ke gereja itu nggak apa-apa. Sehingga kita menjadikan pengetahuan kita
perasaan kita itu sebagai dasar di dalam kita melakukan sesuatu yang tidak benar dan kita tidak lagi menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar. Atau kita menjadikan logika kita sebagai manusia itu sebagai dasar di dalam kita membenarkan hal-hal yang tidak seharusnya. Atau kita juga seringkali mengatakan bahwa kan semua orang melakukan. Semua orang mungkin di tempat kerja kita atau semua orang yang ada di sekeliling kita, kebanyakan orang mungkin kita menemukan mereka terbiasa ngomong kotor. Mereka terbiasa minum-minum. Mereka terbiasa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita jadikan itu sebagai dasar juga di dalam kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kita melihat budaya dan juga gaya hidup zaman sekarang, kita jadikan sebagai acuan. Atau kita menjadikan tindakan-tindakan kita yang bagi kita tidak merugikan orang lain, itu kita jadikan sebagai acuan di dalam kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak lagi menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar, sebagai petunjuk di dalam kita bertindak, di dalam kita melakukan segala sesuatu. Pada akhirnya Bapak Ibu, segala tindakan kita lakukan berdasarkan pengetahuan kita. Bagi kita benar dan tidak merugikan orang lain, maka kita lakukan. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kita tetap lakukan karena bagi kita itu benar. Karena bagi kita itu sesuai dengan apa yang benar menurut kita. Maka Bapak Ibu, hari ini kalau kita melihat cara iblis bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, iblis tidak membuat kita itu menolak Tuhan secara terang-terangan. Iblis mungkin tidak mendorong kita untuk langsung meninggalkan Tuhan dan mengaku kita sebagai ateis. Mungkin hari ini Bapak Ibu, iblis itu tidak mendorong kita untuk langsung tinggalkan gereja, langsung mengaku diri kita sebagai orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi iblis mulai secara perlahan membuat kita nyaman dengan kehidupan kita yang tidak berlandaskan pada firman Tuhan. Kita mulai nyaman dengan tindakan-tindakan kita yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita benarkan karena bagi kita toh ini tidak merugikan orang lain, toh ini tidak menyakiti orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cara iblis bekerja hari ini. Iblis tidak langsung membuat kita melakukan dosa yang besar yang langsung diketahui oleh banyak orang, tetapi iblis kemudian masuk ke dalam hati kita dan kemudian membuat kita nyaman hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, cerita yang sama juga kita lihat yang terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di dalam kisah ini di ayat yang pertama dikatakan bahwa ular yang digambarkan sebagai iblis itu muncul dan kemudian merusak segala hal yang telah diciptakan dengan sangat baik pada saat itu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan mulai dari ayat 1 sudah dijelaskan beberapa minggu ini tentang betapa baiknya Allah menciptakan dunia dan juga seluruh isinya. Kemudian pasal yang ketiga itu dikatakan bahwa iblis muncul, ular itu muncul, dan kemudian merusak itu semua. Bapak Ibu, kalau kita melihat arti kata dari ular, itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah nahas, yang adalah simbol kecerdikan yang menyesatkan. Jadi ular itu adalah simbol kecerdikan, kepintaran, cerdik, yang biasanya digunakan, kecerdikan yang digunakan untuk mengelabui orang, kecerdikan yang digunakan untuk menjatuhkan orang, yang digunakan untuk memanfaatkan orang. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat asal-usul, saya ambil kutip dari beberapa bagian Alkitab, di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-8, itu dikatakan bahwa naga besar itu dilemparkan ke bawah, ular kuno itu yang disebut iblis dan setan, penipu seluruh dunia yang dia lemparkan ke bumi, dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama-sama dengannya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Yudas 1 ayat yang ke-8, itu juga dikatakan, terkhususnya di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-4, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan bahwa malaikat-malaikat yang berdosa pun tidak Allah biarkan terlepas dari hukuman, melainkan dibuang ke dalam neraka. Mereka dimasukkan ke dalam jurang yang gelap untuk ditahan di sana sampai hari pengadilan. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu ada satu ayat yang tidak harusnya masuk ya, itu ayat yang di tengah.
Bapak Ibu, dari dua ayat ini menunjukkan bahwa iblis itu adalah ciptaan. Kalau kita melihat secara asal usul, iblis adalah ciptaan yang pada mulanya diciptakan sebagai malaikat yang berharga, tetapi karena kesombongan dan juga pemberontakan, ia kemudian menentang Allah. Dan karena sikapnya ini, Allah kemudian menghukum dan kemudian melemparkan malaikat itu ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu, kita melihat asal usul dari ular, asal usul dari iblis ini, dia adalah seorang malaikat yang diciptakan oleh Allah, tetapi karena kesombongannya, ia memberontak kepada Allah sehingga Allah menghukumnya. Bapak Ibu, iblis kemudian bergerak untuk merusak juga seluruh ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah dengan sangat baik. Iblis yang telah dihukum oleh Allah tidak tinggal diam. Ia bergerak setiap saat untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Dan orang pertama yang dijatuhkan oleh iblis yaitu Hawa. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat cara kerja iblis ada beberapa. Yang pertama, dikatakan bahwa iblis kemudian bergerak untuk menimbulkan keraguan di dalam hati Hawa tentang firman Allah. Iblis menimbulkan keraguan akan firman Allah di dalam hati manusia. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang Tuhan katakan dan juga apa yang iblis katakan, itu sangat-sangat bertentangan. Kalau kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, itu Tuhan mengatakan seperti ini ya Bapak Ibu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Itu yang Tuhan perintahkan. Tapi Bapak Ibu, yang dikatakan oleh iblis itu justru berbeda dengan itu. Yang dikatakan oleh iblis adalah, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalau kita bandingkan dengan yang Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon yang ada di tengah taman. Tapi yang iblis tanya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang Tuhan perintahkan, semua boleh kamu makan asal yang ada di tengah. Tapi yang iblis tanya, semuanya Tuhan katakan untuk gak boleh kamu makan, kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah iblis tidak tahu apa yang Tuhan katakan di sebelumnya? Apakah iblis tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan sebelumnya? Bapak Ibu Saudara, iblis sangat tahu dengan sangat-sangat baik apa yang telah Tuhan katakan sebelumnya. Tetapi iblis itu datang hadir di tengah-tengah kehidupan Adam dan Hawa, kemudian mengajukan satu pertanyaan yang membuat Adam dan Hawa itu goyah. Memberikan satu pertanyaan yang membuat Hawa itu ragu dengan kebenaran yang sudah dia dengar sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita setelahnya, Hawa itu kemudian menjawab. Dikatakan respon dari Hawa adalah di ayat yang keempat. Di ayat yang ketiga Hawa katakan, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kemudian Hawa juga merespon, Hawa katakan bahwa Tuhan mengatakan semua boleh makan kecuali yang ada di tengah. Tetapi Bapak Ibu, di respon yang setelahnya itu justru menunjukkan bahwa Hawa itu goyah dan kemudian jatuh di dalam godaan, jatuh di dalam pertanyaan jebakan yang diberikan oleh iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, John Calvin di dalam salah satu bukunya itu dia mengatakan bahwa kecerdikan iblis itu lebih banyak terletak pada menabur ilalang di antara gandum daripada mengguncang seluruh ladang sekaligus. Jadi iblis tidak langsung menghancurkan kehidupan orang-orang percaya secara langsung dengan tindakan yang besar, tetapi iblis perlahan-lahan bergerak untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya mulai dari hal yang paling kecil. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari contoh yang iblis lakukan terhadap Hawa, itu menunjukkan bahwa iblis mulai bergerak dari hal yang paling kecil. Iblis kemudian membuat Adam dan Hawa goyah
membuat Adam dan Hawa tidak yakin, tidak percaya tentang kebenaran yang sudah mereka dengar sebelumnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak selalu menyerang iman kita dengan serangan yang besar dan juga terang-terangan. Ia lebih sering menyisipkan keraguan atau kesalahan di tengah kebenaran yang sudah kita percayai, sehingga perlahan iman kita tergoyahkan. Bapak Ibu, iblis itu menyisipkan keraguan di tengah kebenaran yang sudah kita tahu. Iblis tahu pada saat itu bahwa Adam dan Hawa sudah tahu satu kebenaran, yaitu perintah untuk boleh makan semua buah yang ada di dalam taman, kecuali yang ada di tengah. Iblis tahu bahwa Adam dan Hawa sudah tahu tentang kebenaran itu. Tetapi iblis masuk dengan cara ia membuat mereka goyah, ia membuat mereka ragu, ia membuat mereka tidak percaya tentang kebenaran yang sudah mereka tahu sebelumnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga cara kerja iblis di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya hari ini. Iblis tahu, kita sebagai orang-orang Kristen itu tahu banyak tentang firman Tuhan. Iblis tahu bahwa setiap hari mungkin kita baca firman Tuhan, kita nonton berbagai macam khotbah, kita punya pengetahuan yang sangat baik tentang firman Tuhan. Iblis tahu tentang itu. Tetapi iblis masuk dengan cara membuat kita ragu tentang kebenaran yang sudah kita percaya, bahkan kebenaran yang mungkin sudah kita hidupi selama bertahun-tahun. Bapak Ibu, banyak contoh yang mungkin sudah pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita tahu di dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi umatnya. Tuhan itu menyertai kehidupan umatnya. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga menemukan bahwa Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai pergumulan, sakit penyakit, tantangan-tantangan yang kemudian membuat kita itu mempertanyakan, benar gak sih apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan? Benar gak sih apa yang telah Tuhan sampaikan di dalam kitab Injil maupun di dalam keseluruhan kitab Injil? Benar gak sih karakter Tuhan yang penuh kasih yang telah tercatat di dalam firman Tuhan? Iblis kemudian membuat kita mempertanyakan kebenaran-kebenaran itu ketika masalah itu datang menimpa kehidupan kita, ketika pergumulan datang menimpa kehidupan kita. Iblis membuat kita ragu tentang kebenaran yang sudah kita percaya bertahun-tahun. Selama ini mungkin kita bertumbuh dengan satu pemahaman, kita percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi kehidupan kita, Tuhan menyertai kehidupan kita. Tetapi ketika masalah datang menimpa kehidupan kita, Bapak Ibu, iblis masuk menggoyahkan iman kita dengan cara iblis kemudian berbisik di dalam hati kita. Iblis kemudian bersuara membuat kita jadi ragu tentang cinta Tuhan di dalam hidup kita. Kita kemudian mempertanyakan, kalau Tuhan baik seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kenapa kita harus menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan itu kasih dan menyertai kehidupan kita, kenapa kita harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan bahkan terus-menerus? Ini cara iblis menggoyahkan iman kita, Bapak Ibu. Iblis membuat kita jadi goyah, jadi tidak percaya dengan kebenaran yang sudah kita tahu, bahkan mungkin sudah kita tahu selama bertahun-tahun. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika iblis masuk ke dalam kehidupan Adam dan Hawa, itu iblis tidak memberikan informasi yang baru. Bukan ya Bapak Ibu. Iblis datang dengan satu kebenaran yang sebelumnya itu sudah Allah katakan, yang ia putar balikan kebenaran itu. Fakta yang salah dan kemudian kebenaran yang keliru itu mengubah cara manusia melihat kebenaran. Sehingga yang sebenarnya jelas menurut Allah itu menjadi nampak samar dan membingungkan bagi Hawa, dan Hawa mulai meragukan firman yang sebelumnya jelas. Sebelumnya Hawa percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah itu benar adanya dan itu harus dilakukan. Tetapi ketika iblis masuk dan kemudian merusak cara berpikir Hawa pada saat itu, menggoyahkan iman Hawa pada saat itu membuat Hawa ragu, itu membuat Hawa menjadi bimbang sehingga ia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan bagi kita pada saat ini, iblis pun terus bekerja seperti pujian yang tadi kita naikkan. Iblis terus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya untuk menggoyahkan iman kita. Maka kebenaran yang saat ini sudah Bapak Ibu percaya tentang Allah, tentang kebaikan Allah, tentang luar biasanya Allah, itu tetap kita pegang teguh.
tantangan datang dalam kehidupan kita silih berganti, itu tidak membuat kebenaran itu goyah, tidak membuat kebenaran itu bergeser. Kiranya walaupun masalah tetap datang dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi orang percaya yang tetap percaya bahwa Tuhan baik, walaupun iblis terus membisik di dalam hati kita untuk membuat kita ragu tentang kebaikan Tuhan. Tetapi kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan baik dan itu akan selama-lamanya. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang baik. Dan yang kedua yang dilakukan oleh iblis adalah ia mengecilkan dampak dari dosa. Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali teks ini, kalau kita melihat kembali dari teks ini, yang Tuhan katakan, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sekali lagi, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi yang iblis katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang Allah katakan, pada waktu engkau makan pastilah engkau mati. Tetapi yang iblis katakan, ketika engkau makan sekali-kali, kamu tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang iblis lakukan itu mengecilkan dampak dari dosa. Bukan hanya mengecilkan, tetapi ia menghilangkan dampak dari dosa. Ia seolah-olah mengajarkan kepada Adam dan Hawa bahwa ketika mereka makan buah itu enggak apa-apa. Mereka tidak akan mengalami sesuatu hal yang buruk. Mereka tidak akan berhadapan dengan sesuatu hal yang mencelakakan mereka. Bapak Ibu, ini cara kerja iblis di dalam kehidupan Adam dan Hawa pada saat itu. Dan cara kerja iblis juga sama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya hari ini. Ketika iblis tahu bahwa saat ini kita memelihara dosa-dosa tertentu, ketika iblis tahu bahwa saat ini kita seringkali tergoda di dalam dosa-dosa yang mungkin hanya kita sendiri yang tahu, iblis akan bersuara membuat kita jadi tidak takut akan dampak dari dosa itu. Iblis akan membuat kita melihat dampak dari dosa itu sebagai suatu hal yang kecil yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang bahayanya, ketika kita melihat dampak dari dosa itu sebagai suatu hal yang kecil, suatu hal yang tidak membahayakan, kita akan nyaman dengan dosa itu, kita akan terus-menerus melakukan dosa itu karena bagi kita itu bukan suatu hal yang membahayakan. Karena bagi kita itu bukan suatu hal yang akan mencelakakan kehidupan kita. Itu cara kerja iblis Bapak Ibu, dia membuat kita melihat dampak dari dosa itu sebagai suatu hal yang kecil yang tidak mencelakakan hidup kita. Dan itu pada akhirnya membuat kita nyaman terus hidup di dalam dosa, membuat kita nyaman terus melakukan dosa setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah iblis membuat Hawa meragukan firman Tuhan, langkah berikutnya adalah membuat Hawa melihat dampak dosa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak berbahaya. Dan itu membuat Hawa merasa aman melakukan pelanggaran tanpa takut akan akibatnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis bekerja di dalam kehidupan kita itu dengan cara iblis membuat kita meremehkan dosa. Bahkan dosa-dosa yang nampaknya kecil, enggak ada orang yang tahu. Atau dosa-dosa yang setelah kita lakukan, kok kita tidak melihat cara Tuhan mendisiplinkan kita. Dosa-dosa yang setelah kita lakukan bahkan bertahun-tahun, kok hidup kita tetap baik-baik saja. Bapak Ibu, itu cara kerja iblis yang membuat kita melihat dampak dari dosa itu sebagai suatu hal yang biasa. Sehingga kita tetap nyaman untuk melakukan dosa itu. Kalau selama ini kita terus hidup di dalam dosa selama bertahun-tahun, tetapi kita melihat hidup kita baik-baik saja, kita menikmati hidup kita dengan luar biasa, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu cara kerja iblis untuk membuat kita nyaman, untuk membuat kita sadar bahwa hidup kita baik-baik saja walaupun kita melakukan dosa. Hidup kita tetap aman, tetap nyaman walaupun kita melakukan dosa. Dan iblis akan membuat kita untuk nyaman dengan dosa-dosa kita, mulai dari dosa-dosa yang kecil. Ketika kita nyaman dengan itu, maka kita akan nyaman melakukan dosa-dosa yang lainnya, bahkan dosa-dosa yang lebih besar. Maka Bapak Ibu, ketika kita tidak lagi waspada terhadap dosa dan juga godaan, itu akhirnya dosa kecil itu bisa berubah menjadi kebiasaan buruk yang sulit untuk kita hilangkan.
Dan saat kita memandang dosa sebagai hal yang sepele, maka hati kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Kita semakin nyaman untuk melakukan dosa itu. Maka kita belajar bersama-sama, jangan meremehkan dosa sekecil apapun itu. Dosa tidak berdoa. Di hari itu ketika kita tidak berdoa, mungkin bagi kita hari itu tetap berjalan dengan normal tanpa ada tantangan apapun. Hari itu ketika kita mulai dengan tidak bersekutu pun, bagi kita hari itu baik-baik saja. Keluarga kita tetap berjalan dengan baik, pekerjaan kita tetap berjalan dengan baik, sehingga kita mulai nyaman. Oh, nggak berdoa, nggak baca Alkitab, nggak apa-apa. Hidup kita tetap aman, hidup kita tetap baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita meremehkan dosa-dosa yang bagi kita nampak kecil, maka kita akan terikat dengan dosa itu dan akan kita lakukan dalam waktu yang lama. Dan kita akan terus menikmati dosa-dosa itu. Maka kita dipanggil bersama-sama ya Bapak Ibu. Ketika kita tergerak, terdorong, ketika kita tergoda untuk melakukan satu dosa, maka kita mari belajar untuk melihat dampaknya. Mungkin iblis berbisik dalam hati kita, gak apa-apa, gak ada orang yang tahu. Gak apa-apa untuk tidak setia. Di dalam handphone kita gak apa-apa, kita tidak setia dengan pasangan kita gak tahu. Anak-anak kita gak tahu. Suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, nggak ada satupun orang yang tahu. Nggak apa-apa kita melakukan itu. Iblis membuat kita tidak lagi takut tentang dampak dosa itu. Dan pada akhirnya kita nyaman dengan dosa itu. Maka Bapak Ibu, ketika kita terdorong untuk melakukan dosa, mari kita melihat dampaknya bagi kehidupan kita. Mari kita melihat dampak buruknya bagi kerohanian kita. Karena ketika kita sadar akan buruknya dampak dosa bagi kita, maka kita tidak akan cepat tergoda untuk melakukan dosa itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara iblis menggoda Adam dan Hawa dan juga kita manusia adalah menawarkan kebebasan yang palsu. Bapak Ibu kalau kita melihat di ayat yang sama, perbandingan ayat yang sama juga, Tuhan katakan bahwa konsekuensi ketika mereka makan adalah mati. Tetapi iblis kemudian tawar satu hal ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi ketika kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis kemudian bersuara di dalam hati Adam dan Hawa, membuat mereka semakin yakin dengan dorongan yang ada di dalam hati mereka. Sebelumnya mereka ragu tentang kebenaran yang telah Tuhan berikan, kemudian timbul keinginan untuk, buah ini baik. Karena ketika kita lihat cerita setelahnya, Hawa melihat bahwa buah itu menarik mata dan bagi Hawa itu enak. Sehingga dia ambil dan makan. Bapak Ibu Saudara, cara iblis menggoda setelahnya itu adalah iblis membuat Adam dan Hawa percaya bahwa dampak dari dosa mereka itu akan baik bagi mereka. Itu akan menyenangkan bagi mereka, itu akan luar biasa bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, dan memang benar demikian, dosa itu menyenangkan. Setuju Bapak Ibu, dosa itu sangat-sangat menyenangkan. Iblis tidak pernah menawarkan sesuatu yang membosankan dan menakutkan, gak pernah. Iblis itu tidak pernah menawarkan sesuatu yang membosankan bagi manusia. Iblis juga tidak pernah menawarkan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Iblis tidak pernah menawarkan hal-hal itu. Tetapi yang iblis tawarkan adalah hal-hal yang menarik dan menggiurkan bagi manusia. Bapak Ibu, kalau dosa itu bukan suatu hal yang menyenangkan, firman Tuhan ini tidak perlu isi berbagai perintah-perintah untuk tidak boleh melakukan dosa. Bapak Ibu, tetapi karena dosa itu adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, tetapi itu menggiurkan bagi manusia, maka firman Tuhan itu berkali-kali memerintahkan kita untuk menjauhi dosa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis menawarkan suatu hal yang baik di dalam hatinya Adam dan Hawa, sehingga membuat mereka percaya dan membuat mereka senang, dan pada akhirnya mereka melangkah untuk melakukan dosa itu, dan pada akhirnya mereka memberontak kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pun iblis bekerja di dalam kehidupan kita dengan cara menawarkan berbagai kesenangan-kesenangan sementara, kesenangan-kesenangan palsu. Saat ini kita menemukan banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan ya Bapak Ibu. Ketika kita jatuh cinta dengan orang yang bukan pasangan kita kan menyenangkan.
Itu suatu hal yang menyenangkan ketika kita menemukan cinta di luar relasi suami istri, suatu hal yang menyenangkan, godaan yang menyenangkan, godaan yang sangat-sangat menggiurkan. Atau sebagai anak-anak muda, kita tergoda untuk menonton pornografi, itu kan menyenangkan. Ketika kita melihat situs-situs itu sangat-sangat menyenangkan dan menggiurkan. Dosa itu muncul dan menjanjikan kesenangan-kesenangan seperti ini Bapak Ibu. Atau sebagai orang tua, atau sebagai kita yang sudah bekerja di dalam lingkungan kerja kita. Ketika dosa muncul di dalam godaan untuk korupsi, itu menyenangkan Bapak Ibu. Dengan janji-janji yang sangat manis, ketika kita korupsi, kita bisa menikmati kehidupan kita dengan sangat baik. Kita bisa menghidupi keluarga kita bisa bekerja dengan lebih luar biasa, kita bisa menghasilkan dengan lebih banyak. Itu kan godaan yang iblis berikan dengan berbagai janji-janji kesenangan yang semu, yang seringkali kita percaya, kita lakukan, dan pada akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan. Tapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjauhi dosa yang menyenangkan itu, kita dipanggil untuk menjauhi godaan yang walaupun sangat-sangat menyenangkan itu. Dan Bapak Ibu, satu kuncinya adalah kita bergaul erat dengan firman Tuhan. Kenapa Adam dan Hawa pada akhirnya jatuh di dalam dosa? Itu karena mereka mengabaikan firman yang sebelumnya telah mereka dengar. Kenapa pada akhirnya Adam dan Hawa tergoda oleh godaan iblis pada saat itu? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat fakta hidup dari Adam dan Hawa, mereka setiap hari hidup bersama-sama dengan Allah. Mereka hidup dengan firman yang hidup, yaitu Allah sendiri. Mereka berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Sehingga pemahaman mereka tentang firman itu sangat-sangat baik, bahkan jauh lebih baik daripada kita. Tapi mereka jatuh di dalam dosa. Maka Bapak Ibu, kita yang hari ini gak pernah baca Alkitab, apa yang menjadi pegangan kita? Adam dan Hawa yang pada saat itu hidup dengan firman yang hidup, yaitu Allah sendiri. Mereka pun jatuh. Maka kita yang hari ini merasa bahwa gak baca Alkitab gak apa-apa. Gak merenungkan firman Tuhan itu gak apa-apa. Kita mau punya pegangan apa Bapak Ibu? Adam dan Hawa yang sudah berpegang terhadap firman itu sendiri pun jatuh di dalam godaan. Maka kita yang hari ini menjauhi firman Tuhan, gak pernah baca, gak pernah renungkan, godaan itu datang, kita langsung kalah saat itu juga Bapak Ibu. Gak perlu bertanding, kita langsung kalah pada saat itu. Karena kita tidak punya pegangan sama sekali. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19, dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ini firman Tuhan yang ada di dalam kitab Matius yang mengisahkan tentang kisah penabur. Dalam ayat ini katakan bahwa iblis itu akan merampas benih firman Tuhan yang ada di dalam hati orang-orang yang tidak mengerti. Nah Bapak Ibu, yang menarik dari kata tidak mengerti di sini, ini bukan soal tidak mengerti secara intelektual. Bukan kita mendengar firman kemudian kita merasa bahwa kita tidak paham, bukan kita merasa bahwa kita tidak mengerti. Tetapi yang dimaksudkan dengan kata tidak mengerti di sini, ini adalah firman yang tidak berakar, tidak tinggal, dan kemudian ketika kita mendengarkan, kita tidak menghubungkan firman itu dengan kehidupan kita sendiri. Jadi ketika kita membacakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita bergaul erat dengan firman setiap hari seperti Adam dan Hawa, tetapi ketika firman itu tidak berakar di dalam hati kita, firman itu tidak kita biarkan tinggal di dalam hati kita dan mengubah hidup kita, dan ketika kita tidak membiarkan firman itu masuk ke dalam hidup kita, kita hubungkan dengan hidup kita dan mengubah hidup kita, maka iblis akan datang, seperti ayat itu katakan, datanglah si jahat, dan benih firman itu dirampas, sehingga tidak ada benih firman yang tumbuh di dalam hati kita. Karena tidak ada benih firman yang tumbuh di dalam hati kita, maka ketika godaan itu datang, kita tidak punya senjata untuk melawan. Karena gak ada senjata apa-apa. Firman Tuhan katakan, satu-satunya senjata untuk melawan si jahat itu firman. Maka ketika kita di dalam kehidupan pribadi kita membaca, merenungkan firman Tuhan, itu baik, Bapak Ibu, sangat-sangat baik. Kita membaca setiap hari, itu baik. Kita mendengar khotbah dari berbagai tempat, itu baik. Tetapi ketika firman itu tidak kita biarkan berakar dan tinggal, bahkan ketika kita tidak biarkan firman itu mengubah hidup kita, maka iblis akan datang merampas berbagai pengetahuan yang sudah kita tahu tentang firman yang sangat banyak itu. Iblis ambil sehingga kita tidak bertumbuh.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil bersama-sama. Kita punya satu senjata untuk melawan godaan, yaitu firman Tuhan. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, maka kita akan kalah dengan berbagai godaan yang datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau menutup dengan kisah dari dua tokoh Alkitab, yaitu Billy Graham dan juga Charles Templeton. Bapak Ibu, mereka adalah dulu mudanya, ketika mereka masih muda. Mungkin Bapak Ibu kenal yang sebelah kirinya Bapak Ibu berarti ya, yaitu Billy Graham. Yang satunya adalah rekannya dia juga. Dulu ketika masih muda, mereka sama-sama lulusan teologi, mereka belajar firman Tuhan bersama-sama. Mereka bahkan pernah tur pelayanan bersama-sama ke beberapa tempat. Tetapi Bapak Ibu, dengan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, Charles Templeton ini, dia melihat satu gambar. Gambar itu adalah gambar seorang anak kecil di Afrika yang sedang kehausan sampai tubuhnya itu kering dan dia itu sedang membuka mulutnya untuk menadah setetes air. Nah, ketika dia lihat gambar itu, dia langsung mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa ada kelaparan di mana-mana? Kalau Tuhan baik, kenapa orang-orang di Afrika sampai kehausan, sampai ada yang mati karena kelaparan? Kalau ada Tuhan yang baik, kenapa harus ada peperangan di mana-mana? Bapak Ibu, satu gambar yang sangat sederhana ini kemudian merubah semua teologi baik yang selama ini dipelajari oleh Charles di dalam kehidupan dia ketika ada di seminari, ketika ada di STT, sampai ketika dia mempelajari firman Tuhan di dalam pelayanan dia yang ada di gereja. Bapak Ibu, semua itu buyar, semua itu hilang seketika ketika dia melihat gambar itu. Maka Bapak Ibu, di akhir hidupnya dia katakan bahwa pada akhirnya dia, boleh di slide setelahnya ya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa, ini perkataan dari Billy Graham ya Bapak Ibu. Tetapi dari Charles Templeton itu sendiri, pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya, dia meninggal, dia mati sebagai seorang ateis. Dia katakan bahwa Yesus itu pribadi yang agung, Yesus itu pribadi yang mulia, dan dia sangat-sangat menghargai pribadi itu. Tetapi pada akhirnya dia katakan bahwa setelah dia kenal ilmu pengetahuan, setelah dia kenal berbagai pelajaran-pelajaran yang dia pelajari di luar ilmu-ilmu teologi, dia pada akhirnya mengambil keputusan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena bagi dia itu tidak sejalan dengan rasionalnya dia, itu tidak sejalan dengan pengertiannya dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami firman, ketika kita mempelajari firman hanya sekedar lalu, kita tidak membiarkan firman itu tumbuh dan mengubah hati kita dan mengubah hidup kita, maka pada akhirnya kita akan seperti Charles Templeton. Pada akhirnya tantangan hidup atau keadaan sekitar itu membuat kita dengan mudahnya menolak Allah yang selama ini kita kenal di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, di lain sisi ada Billy Graham, seorang yang melayani Tuhan dengan luar biasa bahkan sampai masa tuanya. Ketika awal-awal dia mempelajari tentang firman Tuhan, dia mengaku bahwa seringkali dia tidak mengerti tentang hal-hal yang ada di Alkitab. Bahkan ketika dia menghadapi tantangan di dalam kehidupannya dia tidak yakin bahwa dia pada satu tahap di mana dia tidak yakin bahwa Tuhan itu baik. Dia sulit sekali untuk mengerti kebaikan Tuhan pada saat itu. Tapi Bapak Ibu, di tengah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dia mengatakan kalimat seperti ini. Allah, ada banyak hal dalam kitab ini yang tidak aku mengerti. Tetapi Engkau berkata yang benar akan hidup oleh iman. Semua yang telah aku terima darimu, aku terima oleh iman. Di sini dan sekarang oleh iman, aku menerima Alkitab sebagai firman-Mu. Dan Bapak Ibu, di tengah tantangan hidup yang dia hadapi, bahkan di tengah keraguannya terhadap firman Tuhan, dia memilih untuk tetap percaya, dan itu yang pada akhirnya membuat dia tetap kuat di dalam iman, dan pada akhirnya dia melayani Tuhan dengan sangat-sangat setia sampai akhir hidupnya dia.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan godaan itu tetap akan datang di dalam kehidupan kita. Dan yang akan membuat kita tetap berdiri kuat, berdiri kokoh, itu adalah firman Tuhan. Maka mari kita belajar pelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sebagai orang-orang percaya, kami juga mengaku bahwa kami seringkali berhadapan dengan berbagai godaan, berbagai tantangan yang seringkali menggoda kami untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi yakin akan kebaikan Tuhan. Tetapi ya Bapa, kami mau belajar bersama-sama untuk tetap percaya. Di tengah keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan, di tengah keterbatasan kami untuk memahami kasih Tuhan, Tuhan kiranya tetap menolong kami untuk tetap yakin, untuk tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman-Mu, karena kami percaya bahwa itulah yang tetap membuat kami kokoh, itulah yang tetap membuat kami kuat untuk melawan berbagai godaan iblis yang datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang berjanji ya dan amin bagi para murid-Nya. Maka kita rindu untuk tidak meninggalkan firman Allah. Kita rindu untuk tidak terjerumus, terbuai oleh rayuan sebagaimana sudah difirmankan. Karena iblis sungguh terus mengaum-ngaum di sekitar kita. Karenanya kita patut bersyukur sebagaimana pujian yang mengatakan janji yang manis. Ketika kita meneruskan perjalanan ini, meneruskan sampai usia sepuh, sampai Tuhan memanggil kita, lalu Tuhan berkata, mari masuklah hambaku yang setia. Kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh, dengan syukur. Karena perjalanan kita tidak tahu berakhir di mana. Tapi yang pasti adalah kita akan didapati sebagai hamba yang setia. Karena itu syukur kita mari kita wujudkan juga dengan kita mengumpulkan persembahan kita. Dan kita mengingat firman-Nya ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bacakan untuk kita sekalian di dalam Matius 6 ayat 3-4 demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kanan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita pujikan janji yang manis seraya kantong persembahan diedarkan penuh syukur kita kumpulkan bersama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan. Kantong silakan diedarkan oleh petugas. Janji yang manis kau tak kulupakan. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakin kau janji, kau tak lupakan. Dengan sukacita dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu
yang setia, Yesus penebus. Oh, tidak akan aku lupakan, memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita bersama berdiri, kita pujikan ayat yang ketiga. Dan bila pintu surga dibuka, bila pintu surga dibuka, selesailah sudah susah dan lelah. Aku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan menyerahkan persembahan kita dengan kerendah hati. Kami mohon Bapak Albert memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Puji syukur mari kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala kebaikan, segala penyertaan-Mu dan setiap kami hari demi hari yang telah kami lewati. Ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami membawa sebagian kecil yang Kau berikan pada kami. Ini juga merupakan anugerah daripada Bapa. Kau berkati, Kau kuduskan pertumbuhan ini sehingga dapat kami pakai masih memuliakan nama. Terima kasih Bapak. Nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan penuh syukur juga. Terus kita akan melanjutkan perjuangan kita mengiring Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita pujikan doksologi, kemudian kita aminkan setelah mendapat curahan berkat melalui hambanya Lose Hana atau Evangelis Hana. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kita selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali bersaat teduh. Terima kasih. Selamat berhari Minggu. Yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah